Ini apabila kalau itu disetujui, ya, kalau dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka bisa saja kembali pilkada itu 2022 dan 2023. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan bahwa ini dalam kelas penanganan pelanggaran pemilu, ya, dan pemilu dan pilkada 2024. Saya minta izin karena ini sudah melalui tes, ya, melalui tes protokol kesehatan, maka saya tanggalkan dulu masker, ya, saya tanggalkan masker. Ya, gitu ya. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan dengan saya ucapkan kepada kawan-kawan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jadi pagi ini atau siang ini menjelang siang saya didaulat untuk membawakan materi tentang potensi pelanggaran pemilu, ya. Potensi pelanggaran pemilu dan pilkada 2024. Jadi kelas ini kan saya harus berdiri toh supaya enak didengar. Jadi saya akan membawakan, ya, hari ini Malang, ya, tanggal 11 Januari. Oke, Januari. Oke, Januari. Ini pelanggaran ini menurut prediksi kita di Bawaslu dengan pengalaman yang kali lalu, ya, pengalaman kali lalu waktu pemilu pemilihan umum 2018, 19, ya, 19, dan pengalaman 2020, ya, pilkada, pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Ini saya merampung dari pengalaman saya di lapangan dan pengalaman kita secara nasional juga kita melihat hampir sama, yaitu saya menyatakan ada 5 potensi pelanggaran yang apabila dilakukan pada tahun 2024. Ya. 1, yaitu tata kelola pemilihan umum, ya, ada 5 kotak suara secara bersamaan, yaitu ada pilpres, ya, pemilihan presiden, ada pileg yaitu DPR RI, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, DPR kota. Ini dilaksanakan tempat dan waktu yang sama pada TPS, ya, tempat pemungutan suara yang sama. Ini memang potensi melakukan pelanggaran. Pelanggaran itu bisa terjadi dilakukan oleh KPPS, ya, anggota KPPS-nya, dan juga bisa dari pengawas TPS bisa juga melakukan pelanggaran itu. Nah, itu yang kita prediksikan dan kita harus mengambil langkah-langkah untuk penanggulangannya. Kedua, yaitu pada saat yang sama ada irisan atau singgungan, ya, kita sebut rezim pemilu dan rezim pilkada. Rezim itu artinya pilkada, pemilu, dan pilkada. Biasanya lazim orang sebut rezim pemilu dan rezim pilkada. 2 rezim ini diatur dalam undang-undang yang berbeda-beda atau terpisah. Jadi terpisah. Bisa undang-undang pemilu nomor 7, ya, tahun 2017 tentang pemilihan umum. Terus undang-undang, ya, nomor 10 tahun 2016 yaitu tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Perubahannya dari 1 terus ke 8 sampai ke 10. Ini jelas akan mempengaruhi pada penanganan pelanggaran oleh Bawaslu dan jajarannya. Itu pasti kita akan berhimpitan, ya.
resim. Karena berimpitan, yang satu kita harus tangani pemilu, ya, yang satu kita harus tangani undang-undang dengan peraturan yang berbeda-beda. Nah, ini yang menjadi beban untuk penanganan penjajaran. Nah, ketiga, itu beban kerja penyelenggara itu lebih besar dan tidak proporsional. Artinya beban, itu pengalaman yang kalau lalu 2019 ada yang KPPS yang meninggal, ya. Terus di Bawaslu ada yang meninggal. Bawaslu di Kabupaten Malang ada 2, yaitu kita punya pengawas PKD, ya, pengawas desa dan kelurahan itu di Lawang ada 1 yang meninggal. Terus pengawas kecamatan, Panwaslu kecamatan itu ada di Dau yang meninggal. Tetapi berhasil karena negara menghargai mereka, memberi sumbangan, negara membayar, bukan untuk menanggulangi mereka punya keluarganya. Itu 1 orang 36 juta. Jadi PKD saya di Lawang dapat 36 juta, dan di Dau dapatnya 36 juta juga. Itu negara memberi penghargaan kepada mereka. Terus keempat, ini yang teknis juga, kemungkinan banyak pelaksanaan tugas PLT atau pejabat sementara kepala daerah yang diangkat oleh gubernur atau menteri dalam negeri. Nah, itu yang menjadi masalah. Karena hal ini, karena kepala daerah hasil pemilihan pilkada tahun 2017 dan 2018 itu tidak menyelenggarakan pilkada kembali, ya. Seharusnya 2022 dan 2023. Melainkan dilakukan serentak pilkada 2024 bersama dengan pemilu nasional, walaupun bulannya berbeda. Tapi dalam Undang-Undang Nomor 10 itu sudah menetapkan bulan November tahun 2024. Tapi dalam Undang-Undang Pemilu tidak menetapkan bulannya, tanggalnya. Hal ini sementara dibahas di Komisi 2 untuk menyatakan pemerintah, pilkada, KPU, Bawaslu, ya, dan pemerintah udah menyetujui pada bulan Februari, ada schedule-nya, tapi belum juga, ya, belum dilakukan. Nah, jadi saya kira hal ini penyelenggara kepada itu. Tapi kemarin ada hari Senin kemarin ada gugatan dari salah satu orang yang ikut pilkada, ya, tahun 2017. Dia melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi tentang Pasal 201, ya, ayat 7 dan ayat 8. Nah, ini apabila kalau itu disetujui, ya, kalau dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka bisa saja kembali pilkada itu 2022 dan 2023, bisa. Nah, tapi kalau tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka akan terjadi pilkada pada tahun 2024. Nah, gitu loh. Cadap di pasal 221 dan 202 itu menyatakan bahwa kepala daerah yang ada akibat pasal 1, akibat daripada pemilu serentak, pilkada serentak 2024, ya, di pasal 202 menyatakan mereka itu nanti akan diberi gaji pokok, ya, gaji pokok dan tunjangan dan pensiun 1 periode. Nah, tapi rugi tuh, kan mereka ada bisanya 2 tahun, ada 3 tahun. Nah, kalau 2017 berarti dia bisa 4 tahun. Tapi kalau 2018 itu berarti 3 tahun, karena pelantikannya pada tahun 2021, ya, 21, 22, 23, 24, 3 tahun aja, atau 3 tahun setengah. Nah, ini yang menjadi permasalahan di dalam gugatan itu. Nah, itu. Jadi saya memperkirakan bahwa ada 350 PLT atau PJS kepala daerah jika pilkada dan pemilu dilaksanakan 2024. Ya, itu pasti ada
PC yang diangkat bisa saja oleh gubernur, ada tingkat gubernur, tingkat bupati, gubernur kepada Mendagri, terus Mendagri kalau gubernur Mendagri ke presiden, gitu bisa aja. Jadi 350 ini PLT ini dengan berlatar belakang pengalamannya, ya berlatar belakang pengalamannya. Dia menjadi pejabat di kepala daerah, menggantikan itu selama pilkada, ya. Ini jadi beban juga permasalahan kita. Ini yang kita bukan Bawaslu Kabupaten Malang aja, Bawaslu seluruh yang ada di Indonesia, ada 525 sekian kabupaten, itu bisa mengalami hal yang sama. Apalagi di luar Jawa, seperti di Indonesia Timur, di Kalimantan, di Sulawesi, di NTT, Ambon, Irian. Wah, kalau di Irian itu lebih susah itu di Irian tuh. Nah, oke. Terus ketepatan waktu penghitungan ya, waktu penghitung dan rekapitulasi surat suara ya, penghitungan suara di tingkat TPS ya, penghitungan suara, terus mau lanjut ke PPK kecamatan. Apa sekarang kali ada peraturan itu PKPU yang lama ya. Tapi kalau PKPU yang baru atau perkembangan yang baru itu bisa saja melakukan rekapitulasi langsung ke kabupaten, bisa saja. Itu belum ada PKPU-nya. Nanti kita lihat saja perkembangan situasi, kondisi dan perkembangan masyarakat, bagaimana yang paling baik yang dilakukan. Sebab ada yang bisa difoto di KPK, di TPS, difoto terus di-scan, nanti bisa di-scan. Jadi tidak bisa ada pemalsuan atau penambahan atau pengurangan suara orang, pas calon maupun dari pileg calon-calon legislatif. Itu tidak jadi scan. Nah, cuma sekarang masalahnya kalau scan itu apakah teknologinya scan itu harus dibeli di semua TPS. Nah, itu yang harus diperhatikan di TPS. Terus apakah teknologi listrik, internet bagaimana gitu nanti waktu di pengirimannya. Memang itu dilakukan bagus sekali supaya jangan sampai ada pengurangan, karena pengalaman yang kemarin itu ada di tingkat TPS dikirim kepada tingkat PPK. Di PPK itu bermain tuh. Ada suara orang dihilangkan, ada suara orang digeserkan, ada seorang yang ditambah. Seperti kemarin kita mengalami di Kecamatan Paga. Itu ada 6 desa. Seluruh 6 desa itu berubah. Kok 6 desa berubah semua? Akhirnya waktu rekap di kabupaten saya minta kepada KPU supaya direkap ulang. Ternyata benar. Semua suara itu dimainkan. Akhirnya kembali kepada suara yang asli. Suara asli. Terus PPK-nya kita langsung kode etik. Kita masuk kode etik. Kita rapat kode etik. Kita sidang. Kita rapat. Hasil komisioner menyatakan bahwa yang bersangkutan menyala kewenangannya, tugasnya. Oleh karena itu, rekomendasi kita kepada KPU supaya mereka tidak bisa diterima lagi menjadi anggota PPK. Ternyata waktu mereka rekrut lagi mau masuk anggota PPK, waktu pilkada kemarin, itu pilkada kemarin, mereka semua itu tidak diterima. Gitu. Nah, jadi waktunya akan molor karena banyak kotak suara ya. Kotak suara ada 5 kotak suara tadi. Jadi pasti waktunya molor semua itu. Nah, molor ini kenapa? Dalam peraturan PKPU dan undang-undang bahwa hari itu juga ya pencoblosan dan penghitungan di TPS. Kalau gitu banyak sudah masuk hari berikut, dini hari sudah hari berikut. Apakah ada peraturan-peraturan yang diskresi yang mengaturnya tentang itu? Itu kita belum tahu. Ini pengalaman yang kemarin. Pengalaman kemarin. Jadi diskresi. Atau dalam PKPU nanti katakan begini, bisa saja PKPU menghitung surat kotak suara sampai selesai. Nah, tidak sampai pada hari itu. Ke dalam undang-undang dan PKPU menyatakan bahwa pada hari itu. Nah, ini jadi masalah. Pada hari itu berarti tanggal jam
jam 24.00. Tapi kalau sampai selesai, bisa selesai bisa 1 hari, bisa 2 hari. Nah, itu gitu. Nah, itu tantangan pemilu dan pilkada itu apa? Tantangan bagi Bawaslu dan semua penyelenggara pemilu. Dan sekarang kita juga satu tantangan bagi masyarakat yang sana. Satu, permasalahan makro. Makro itu tentang apa? Makro itu ketentuan undang-undang pemilu dan pilkada. Yang ini yang ditafsir membuat penyelenggara itu banyak tafsiran tuh tentang undang-undang pilkada maupun undang-undang pemilihan, itu pemilihan atau pemilu. Nah, ini rentang sekali, ya rentang sekali. Rentang itu apa? Bisa persoalannya jadi penyelenggara dibawa kepada kode etik. Karena saat sumpah waktu saat sumpah dan jabatannya dia melanggar undang-undang itu waktu mulai bertugas. Nah, ini yang bisa menyatakan secara etik. Bahkan bukan etik aja, kita bisa penyelenggara itu bisa dipidanakan. Ada pasal-pasalnya yang mengaturkan kita dipidanakan. Bisa. Nah, ini yang kita masuk sinkronkan undang-undang itu. Nah, pada akhirnya apa? Kita pidana, kita secara etik, kita melanggar. Nah, kita rame-rame Bawaslu, KPU seluruh Indonesia bisa di DKPP kan. Dan kita masuk pengadilan pidana. Bukan karena kesalahan kita, tetapi karena kekurangan, kelemahan daripada 2 undang-undang ini. Gitu. Terus satu tadi masalah makro, ya sekarang masalah teknis. Ya, masalah makro tadi masalah teknis. Jadi masalah teknis itu ada irisan lagi, saya kembalikan lagi tadi, ada irisan antara pemilu dan pilkada. Ya, antara pemilu dan pilkada. Nah, sekarang apa? Masalah teknis. Akses kita jaringan tuh kayak teknologi informasi sulit di berbagai daerah, terutama di wilayah Indonesia Timur. Nah, kalau kita di Kabupaten Malang itu Pujon itu udah bisa dapat sedikitnya ke sana di Pujon. Terus di Malang Selatan, Ampel Gading, Tirto Yudo maupun Sumawe sebagian. Terus di Dampit sedikit. Terus di pojok sana di Bantu Kesembon juga. Kesembon masih ada bisa di Kediri bisa. Itu kita menyelam kesulitan. Tapi kalau masalah ke sana enggak bisa lagi. Nah, ini pengalaman kita. Jadi pengalaman kita bahwa tidak bisa. Terus keterbatasan waktu penghitungan rekapitulasi suara. Juga kita harus lihat dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang atau bisa disebut PSU ya, PSU. Itu sulit kita. Jadi sulit kita, itu harus dihitung matang-matang itu, jadi perbatasan itu. Jadi kemudian kesulitan dalam IT ya. Yang bersifat kita bisa pakai video conference ya, itu. Padahal saat pandemi kemarin tuh ya, itu kita pakai salah satunya kita bisa pakai Vidcom tadi, video conference ya, yang dapat dilakukan. Mudah-mudahan ya dalam Pilkada 2024 ini COVID sudah mulai mereda, tapi ada varian baru lagi varian baru katanya lebih galak lagi. Itu. Jadi jangan sampai kita berdoa aja supaya masalah COVID bisa reda. Tapi sampai 2024 saya kira masih bisa sedikit-sedikit. Tetapi itulah kita apa. Oke, selanjutnya masalah yang ketiga ya, Masalah ketiga itu masalah SDM. SDM ad hoc. Ad hoc artinya jajaran di bawah Bawaslu ya, mulai dari Panwaslu, kecamatan, PKD sampai pengawas TPS dan KPU di bawah PPK, terus ada semua sampai ke KPPS. Nah, ini PPS, KPS, PPK ya. Nah, itu jadi masalah itu. Nah, jadi kapasitas SDM ad hoc ini dalam melaksanakan persiapan pelaksanaan pungut hitung. Ini kita harus membuat sosialisasi yang betul-betul, mengulangi lagi sosialisasi
Terus kita membuat supaya mereka memahami benar-benar. Nah, jadi terus bagaimana? Kita harus lakukan pengaturan jeda atau tenggang waktu yang proporsional antara pemilu dan pilkada. Nah, kalau presiden minta supaya 3 bulan setelah Oktober dilantik, berarti Oktober, September, Agustus, Juli, Juni, Pak. Makanya pilkada itu sekitar Mei atau Juni gitu. Tapi kita dalam sementara waktu ini itu adalah bulan Februari kita punya rencana dari KPU maupun Bawaslu dan DKPP, dan saya kira Menteri Dalam Negeri juga sudah setuju itu sebenarnya, tapi sisa presiden yang belum setuju katanya gitu. Yani presiden memang menghitung jangan sampai ada gelombang yang besar itu dari masalah, karena mulai Februari, Mei, Juni, Februari, Maret, April sudah ada pengumuman, itu April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, sekitar 6 bulan itu nanti bisa gejolak di masyarakat. Yang ada yang setuju, ada yang tidak setuju, bisa bergejolak terus. Presiden minta supaya 3 bulan aja, gitu loh. Itu. Jadi KPU harus hitung benar-benar dan tepat, ya. Bagaimana lagi jika ada putaran kedua, pilpres ataukah pilkada itu ada putaran kedua, kalau ada yang 3. Itu semua harus dihitung betul matang-matang, sehingga tahapan itu harus sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan PKPU atau peraturan yang berlaku gitu.